1. Makino adalah istri Shanks. Teori ini muncul setelah Makino menggendong seorang bayi pada cover story 614. Dalam SBS di volume 63, Oda mengonfirmasi bahwa itu adalah anak Makino. Para fans lantas menduga bahwa ayah anak itu adalah Shanks. Kenapa? Karena hubungan keduanya sudah cukup dekat, bahkan sebelum Luffy pergi berlayar. Di sisi lain, sejak tim skip selama 2 tahun, Shanks bisa aja mondar-mandir ke East Blue. 2. Monkey D. Dragon, pemakan buah iblis tipe Log. Sosok ini emang masih misterius di cerita One Piece. Dicap sebagai orang paling berbahaya, banyak fans yang menduga jika bokapnya Luffy ini juga memiliki kekuatan buah iblis tipe Logia dan bisa berubah wujud menjadi manusia angin. Hal ini diperkuat oleh teori mata angin di Lockdown dan post-war arc yang selalu identik dengan keberadaannya, termasuk datangnya serangan dari Yesus Burgers ke markas pasukan. 3. Topi jerami besar. Fans One Piece dibuat kaget setelah Oda menggambar sebuah topi jerami besar mirip dengan yang dipakai Luffy terdapat di dalam Mary Geoise di bab 906. Salah satu teori fans menyebutkan bahwa topi ini adalah harta karun terbesar yang bisa mengguncang dunia, mirip seperti apa yang dikatakan oleh Doflamingo. Teori ini membahas bahwa di topi jerami itulah tertulis cara untuk menemukan senjata kuno Uranus. 4. Pertarungan Big Mom dan Kaido cuma jadi. Pada cerita Wano kita dikasih tahu kalau Big Mom akhirnya bentrok dengan Kaido. Namun teori fans menyatakan kalau pertarungan dua Yonko itu cuma jadi bukti bahwa Kaido emang gak bisa mati. Soalnya Big Mom pernah bilang bahwa Kaido berhutang sesuatu dengan dirinya. Entah apa yang ditukar oleh orang seperti Yonko, jika bukan kekuasaan atau kekuatan besar. 5. Gear 4 Luffy masih. Setelah muncul dengan versi biasa dan Snakeman, teori fans percaya bahwa Oda akan membuat transformasi lain dari Gear 4 Luffy dalam bentuk binatang buas lainnya, seperti Eagleman dan Tigerman. Mengingat Oda sering menghubungkan cerita mitologi di mana Tiger dan naga Kaido adalah lawan seimbang, layak kita tunggu apakah teori ini benar-benar jadi kenyataan. 6. Dalam Blackbeard yang berhasil memakan 2 buah iblis sekaligus emang mematahkan teori fan. Namun sebuah teori menjelaskan bahwa kondisi ini terjadi karena dalam tubuh Blackbeard terdapat 2 orang sehingga mampu menggunakan 2 kekuatan buah iblis sekaligus. 7. Raftel dan kerajaan kuno adalah tempat yang sama. Sebelum porak-poranda oleh Booster Call, para ilmuwan Ohara udah berhasil menemukan nama asli dari kerajaan kuno yang dirahasiakan oleh pemerintah dunia. Meski bukti-buktinya udah hilang, tapi saat Rayleigh bertemu dengan Luffy, Doi menceritakan bahwa Roger gak cuma sampai ke Raftel namun mengetahui rahasia dari abad kekosongan hingga kerajaan kuno. Hal ini yang kemudian melahirkan teori bahwa Raftel dan kerajaan kuno adalah tempat yang 8. Joy Boy adalah raja dari kerajaan. Saat di Pulau Manusia Ikan, Nico Robin berhasil membaca poneglyph yang berisi permintaan maaf seseorang bernama Joy Boy kepada Putri Duyung, yang juga senjata kuno bernama Poseidon. Sebuah teori muncul bahwa Joy Boy adalah nama raja dari kerajaan kuno. Bukti teori ini dikaitkan dengan namanya yang mirip dengan raja kerajaan Kediri, Jayabaya, atau yang disebut Joyoboyo dalam bahasa Jawa. Belum lagi Jayabaya juga menuliskan ramalan akan kejatuhan kerjaannya lewat buku yang mirip dengan Joy Boy dengan bantuan poneglyph. 9. Buah iblis mengandung elektromagnetik. Banyak teori seputar kekuatan buat iblis di One Piece. Tapi salah satu yang paling menarik pernah dikemukakan oleh CAMUNAI yang bilang bahwa buah iblis ada kaitannya dengan elektromagnetik termasuk cara kerjanya dan kelemahannya dengan air, batu laut, dan haki. Secara singkat air terdiri dari molekul-molekul polar yang menyerap gelombang elektromagnetik dari pengguna buah iblis dan melemahkan mereka. Demikian juga halnya pada batu laut yang konon memiliki sifat yang sama. Sedangkan haki bisa melukai pengguna buah iblis berkat tubuh hitam, yang bisa menyerap radiasi elektromagnetik. 10. One Piece akan menyatukan Red Line. Ashura garis bawah Kingfisher adalah salah satu teori fans One Piece yang paling populer menjelaskan bahwa One Piece sejatinya adalah proyek yang dikembangkan oleh kerajaan kuno dan melibatkan penggunaan senjata kuno untuk menghancurkan Red Line. Di bab 610, Charlie pernah memprediksi bahwa Luffy akan menghancurkan Pulau Manusia Ikan. Ini juga berhubungan sama teori ini karena menghancurkan Red Line juga akan menghancurkan Pulau Manusia Ikan. Tapi itu berarti bahwa penghuninya akhirnya akan pindah ke permukaan alias menemukan